Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Jusainika MPD akan mempresentasikan materi mengenai sosialisasi kurikulum 2013 dengan beranggotakan yang pertama Adistia Zahra dengan NIM 2012500011, yang kedua ada Hairul Anam dengan NIM 2012500012, yang ketiga ada Sohibatudinia dengan NIM 2012500016, yang keempat ada Aulia Agustiani dengan NIM 2012500030. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Kedua, kurikulum 2013 didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Ketiga, kurikulum 2013 didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, kurikulum 2013 didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar yang dapat dipelajari dan dipahami setiap peserta didik. Yang kelima, kurikulum 2013 dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang keenam, kurikulum 2013 berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang ketujuh, kurikulum 2013 harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kesepuluh, kurikulum 2013 didasarkan pada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang ke-11, penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah yang B, kerangka dasar kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang diwajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Yang pertama, landasan yuridis adalah merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum baru. Yang kedua, landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang dihasilkan kurikulum. Yang ketiga, landasan teoritis adalah landasan yang memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Yang keempat, landasan empiris adalah landasan yang memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. 1. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Beberapa landasan yuridis dari undang-undang yaitu A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Yang kedua yaitu landasan filosofis. A. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. B. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Adapun landasan filosofis kurikulum 2013 ialah: yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Nomor 2, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. 3. Pendidikan memberikan dasar bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Yang keempat, pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Dan yang keenam, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Yang ketiga, landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori. Pendidikan berdasarkan standar atau standar-based education. Dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar yaitu pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Pendidikan yang adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan, di mana yang bersangkutan tersebut berinteraksi. Dan yang keempat, landasan empiris. Kurikulum menurut landasan empiris harus mampu membentuk masyarakat Indonesia yang dapat menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, serta kebutuhan untuk berintegrasi sebagai suatu entitas bangsa Indonesia. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia di masa depan. Generasi ini tidak muncul hanya karena seleksi alam saja, melainkan hasil penggemblengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya. Selanjutnya yaitu C, struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Dalam struktur kurikulum, menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup pada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran, atau mata kuliah sesuai dengan kompetensi inti. Selanjutnya, D. Elemen perubahan kurikulum 2013. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian. Kurikulum 2013 mengusung adanya keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun soft skills dan hard skills. Elemen perubahan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dalam kompetensi lulusan adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Elemen perubahan kedudukan mata pelajaran atau isi adalah kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Elemen pendekatan atau isi kompetensi yang dikembangkan di SD adalah tematik terpadu dalam semua mata pelajaran dengan pendekatan saintifik. Di SMP, tematik terpadu mata pelajaran umum, di SMA, tematik terpadu IPA dan IPS, dan di SMK yaitu vokasional. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses hasil pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Kurikulum 2013 menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, pembelajaran lebih integratif tematik dalam semua mata pelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar memiliki peran yang sangat penting, terutama sebagai acuan untuk memetakan capaian karakter peserta didik dalam pembelajaran. Ruang lingkup penilaian meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Muara penilaian pendidikan sesungguhnya adalah pembentukan karakter peserta didik. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.